pada adik-adik atau siapapun yang kadang-kadang bertanya ke saya tentang gimana sih menulis paper, bahwa yang saya sering ingatkan pertama kali adalah pertama kita jadikan tulisan itu memang sebagai sesuatu yang menjadi desire kita, ya menjadi sesuatu yang apa ya, kalau desire kita mengartikan semacam ya keinginan apa ya, kecintaan gitulah ya, desire. Jadi kalau kita mau menulis sebuah jurnal atau paper yang ilmiah, kalau kita nggak cintai, nggak suka, itu memang kadang-kadang moodnya juga susah datang. Kemudian ide-ide juga susah nulis. Bahkan kita ada mood saja menulis itu kadang-kadang ide juga stuck, ya nggak mengalir. Apalagi kalau memang kita nggak punya mood atau nggak punya rasa suka kepada menulis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sering ingatkan bahwa menulis itu adalah sebuah experience. Jadi bukan nanti misalnya kita mau ada misalnya conference yang kita mau ikut, atau mungkin ada tugas-tugas tertentu yang kita mesti selesaikan baru kita mau menulis, enggak. Tapi yang pertama tadi dia ada kecintaan, lalu kemudian kecintaan itu kita jadikan sebagai sebuah experiences, ya selalu kita lakukan apa segala macam, sehingga dari pengalaman-pengalaman itulah, dari latihan-latihan itulah yang kemudian membentuk semacam style, semacam gaya dalam diri kita bahwa seperti inilah menulis. Ya, dan itulah fungsinya kenapa kalau paper kita ditolak, memang nggak boleh putus asa. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Oh ini loh yang harus kita perbaiki. Antar lagi, tolak lagi, hantar lagi, tolak lagi. Dan itu yang kemudian akhirnya membentuk dalam diri kita sebuah apa ya, experiences yang memang sudah baku lah, bahwa seperti ini loh gaya menulis, seperti ini loh sebuah jurnal yang baik. Sekali lagi itu terus berjalan, berproses, ya, dan setiap bahkan sampai pada seseorang yang sudah menjadi pakar sekalipun, itu dia membutuhkan dua hal. Dia tidak serta-merta kemudian bisa menghasilkan sebuah paper yang langsung acceptable di sebuah jurnal, tidak. Pasti dia akan melalui berbagai macam experiences, ya, berbagai macam penolakan dari para reviewer. Semua orang begitu, insya Allah. Ya, semua orang. Tidak ada yang tidak melewati hal itu. Baik. Untuk malam hari ini yang kita ingin diskusikan adalah bagaimana mendiskusikan itu sendiri. Jadi mendiskusikan pertamanya finding atau hasil analisis dalam sebuah paper ilmiah. Pertama kali adalah dalam sebuah struktur penulisan discussion, biasanya ada yang menggabung antara finding dan discussion atau result and discussion. Ada juga secara struktur yang memisahkan keduanya, ya dia tuliskan dulu resultnya, ya lalu kemudian dia tuliskan discussionnya. Jadi dia membagi dua sub, ya, result dengan findingnya itu sebagai sub yang berbeda dengan sub discussionnya itu. Tapi ada kebanyakan juga yang menggabungnya sekali, ya, result and discussion atau finding and discussion, atau dengan nama lain finding and analysis atau result and analysis. Jadi itu hanya istilah saja. Ya silakan mau pakai yang mana, sesuaikan dengan jurnal yang kita tuju. Apa mau result and analysis atau result and discussion, atau finding and analysis atau finding and discussion. Bukan result and finding, bukan. Sebab itu sama ya, result and finding. Nah, itu masalah struktur. Baik. Kira-kira gimana sih mau mempresentasikan sebuah discussion? Nah, saya ada satu artikel yang khusus membahas tentang discussion itu. Ada sebuah artikel ini yang diterbitkan oleh, ya, tunggu saya share dulu screen-nya. Okay.
Ini nanti insya Allah saya bagi juga lah. Ya ini tuh jurnal lama, tapi saya kira sangat bermanfaat untuk kita. Jadi nggak perlu saya apa namanya membahas dari pemikiran saya pribadi, mungkin sekedar tambah-tambahan saya, tapi saya langsung ambilkan dari yang memang sudah terbitkan sebagai sebuah paper ini. Ya. Jadi memang judulnya sini How to Write Discussion Section of a Scientific Article. Jadi bagaimana kita menuliskan sebuah discussion, ya, section dalam sebuah artikel ini, atau bagaimana kita mempresentasikan, ya, atau mendiskusikan ya, hasil-hasil dari kajian kita. Ya. Kemudian saya langsung saja. Jadi di sini dia sebutkan, ya penulis ini menyebutkan, in the discussion you explain how you arrive the conclusion. Ya. Jadi overall the following questions should be considered when this section is drafted. Jadi diskusi atau kita memaparkan diskusi itu adalah bagaimana kita menjelaskan tentang ya kenapa kita sampai pada konklusi. Ya, jadi kalau kita misalnya mau ke mana ya, ke Makassar, ya dari Palopo misalnya, ya pasti akan ada pertanyaan kenapa kita mau ke Makassar. Ya, kenapa kita mau ke Makassar? Tujuannya apa? Ya, dan bagaimana caranya sampai ke Makassar? Nah, bagaimana caranya kita ke Makassar sebagai sebuah jawaban dari atau bagian dari jawaban pertanyaan kenapa kita mesti ke Makassar dan bagaimana caranya kita ke Makassar. Jadi konklusinya adalah kita ke Makassar dengan tujuan misalnya ikut conference, ya, ke Makassar naik pesawat atau naik bus, ya. Dan bagaimana menceritakan semua itulah sebetulnya adalah discussion kita. Ya, bagaimana proses kita sampai ke Makassar, misalnya mulai dari kita beli tiket bus, ya, kemudian di bus kita ketemu siapa, makannya apa, ya, kemudian berapa jam sampai, ya, dan kemudian misalnya kenapa lambat sampai busnya, itu kan diceritakan semua, ya, ketika kita sampai ke Makassar. Nah, overall the following question should be considered when this section is drafted. Nah, di pertanyaan-pertanyaan di bawah ini mesti kita jadikan sebagai bahan pertimbangan kalau kita mau mendraft sebuah discussion section. Di antara pertanyaan-pertanyaannya itu adalah what are the most important finding of your study? Penemuan penting penemuan paling penting apa yang kita temukan dalam kajian tersebut? Jadi penemuan paling penting apa yang kita temukan ya dalam kajian kita? Jadi kalau misalnya kita buat statistik, analisa statistik, ya bukan, ya saya bilang berapa kali di pertemuan-pertemuan yang lalu, bukan sekedar kita menampilkan number, ya hasil regresi baik yang linear yang biasa ataupun yang multiple atau yang apakah, ya, atau hasil-hasil same ke hasil apa, bukan sekedar kita menampilkan number, tapi setelah kita merun data statistik itu, apa penemuan yang paling penting yang kita bisa sampaikan kepada orang, bukan sekedar kita sampaikan oh ternyata ada hubungan yang signifikan. Nah itu kan cuma menyampaikan hubungan antara variabel, misalnya antara variabel ya independen dengan dependen misalnya, atau dependen dan independen, ya. Ada hubungan signifikan misalnya antara variabel dependen dengan independen misalnya, atau ada hubungan yang tidak signifikan misalnya. Tapi apakah itu penemuan yang paling penting? Kan tidak. Ya. What is behind the number? What is behind the significances of between the variables? Itu yang termasuk di antara yang paling penting yang kita mesti paparkan dalam kajian kita. Kemudian sambung juga dengan itu, did you reject the hypothesis? Apakah hipotesis yang kita pakai itu ya S0-nya atau S1-nya yang mana yang diterima? Ya. Apakah kita menolak hipotesis itu ataukah kita terima?
Ya kan ada hipotesis misalnya. Makanya sebagian paper yang empirical, seperti misalnya di jurnalnya Bank Indonesia, ya kan jurnalnya Bank Indonesia ada yang Scopus, ada yang belum ya. Tapi keduanya saya lihat itu selalunya ada satu section yang dia minta, ya ada satu section yang dia minta yaitu hypothesis development. Bagaimana kita membangun sebuah hipotesis? Kenapa sampai kan biasa ada juga orang menulis, dia menulis hipotesisnya adalah kalau misalnya kalau S0 dia diterima, kalau S1 tidak diterima misalnya, atau terserahlah kebalikannya mau. Tapi bagaimana dia sampai pada hipotesis itu tidak jelas. Nah, dijelaskan itu mestinya di hipotesis development. Bagaimana kita membangun sebuah hipotesis. Nah, itu biasanya terkait juga dengan background. Kalau kita membangun sebuah hipotesis, itu berasal dari background theory atau theoretical background. Ya, teori apa yang kita pakai. Nah, itu yang makanya semua saling terkait ya. Tapi bagaimana kita menerima atau menolak hipotesis itu juga kita sebutkan dalam discussion kita. Then your finding suggest an alternative hypothesis. Nah, kalau misalnya hipotesis itu di reject, ya apakah penemuan kita yang paling penting tadi yang pertama kita sebutkan itu mensuggest memberikan penawaran lain, ya alternatif hipotesis yang lain. Ya, jadi misalnya kita bahwa tidak ada hubungan antara ya variabel misalnya orang yang suka belanja atau suka jajan itu jatuh miskin misalnya. Misalnya tidak ada hubungan itu. Jadi hipotesis yang mengatakan bahwa semakin sering orang jajan, semakin cepat dia jatuh miskin misalnya. Maka hipotesis itu ditolak. Tapi apa penawarannya? Apa penawarannya? Ya. Tapi penawaran itu tidak sekedar asumsi saja, tapi kita juga bangun dengan kekuatan apa ya? Support ya, support dari literatur pakai misalnya atau dari teori yang kita pakai. Kemudian what are the strength and weaknesses of your study? Kemudian kita jelaskan, setelah kita jelaskan hipotesisnya, alternatif hipotesisnya, yang paling penting juga, maka kita sebutkan kelemahan dan kekuatan dari kajian kita. Jadi misalnya kita temukan, oh ternyata memang ada hubungan yang erat antara orang yang suka jajan dengan kemiskinan yang dia alami. Ya. Tapi kita jelaskan, tapi kelemahan kajian ini seperti ini, batasannya, ya kekuatannya seperti ini, ya kelebihan kajian ini karena kami memakai variabel langsung, misalnya interview kepada pelakunya, misalnya kelemahannya ya mungkin kita cuma pakai sampel yang sedikit, nggak begitu banyak, ya tapi ternyata meskipun sampelnya sedikit, ya dia tepat sasaran misalnya. Nah itu dijelaskan. Kemudian what other factor could have influenced your finding? Kemudian kita sebutkan faktor-faktor apa yang ada kemungkinan mempengaruhi ya, penemuan kajian kita. Ya, nah faktor-faktor ini bisa faktor-faktor yang memang kita sudah kaji ataukah faktor-faktor yang belum kita kaji. Ya, belum kita kaji, tapi kita bisa sebutkan. Nah, itu yang nanti kita kaitkan dengan future research. Kemudian, how are you finding related to those of other relevant studies? Kemudian kita kaitkan temuan kita itu dengan kajian-kajian yang relevan dengan kajian kita. Ya, jadi misalnya ada satu topik dengan kajian orang yang pernah dilakukan sebelum kita, cuma mungkin ada variabel yang berbeda. Ya, maka kita tunjukkan kajian tersebut dan kita katakan bahwa kajian ini sebetulnya sejalan dengan kajian si A, ya meskipun kami berbeda ada 1-2 ya, variabel yang berbeda atau tambahan variabel, tapi kemudian menunjukkan temuan yang sama, ya temuan yang sama, sehingga dua kajian kami dengan kajian mereka ini saling menguatkan. Ya. Kemudian why are the finding of your study different from those of other studies? Ya. Kalau misalnya berbeda juga temuan kita dengan temuannya orang, ya kita sebutkan juga kalau misalnya ada perbedaan kita sebutkan, lalu kita sebutkan apa yang berbeda. Ya mungkin jumlah variabel itu,
atau variabel yang berbeda kita gunakan, tapi objeknya sama, misalnya objek risetnya sama, ya, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam variabel penelitian, tapi dia mempengaruhi misalnya, ya. Kan kita bisa berasumsi begitu, ya. Maka kita sokong dengan teori atau dengan kajian-kajian yang memang pernah membahas variabel yang kita tidak bahas. Jadi masalah variabel itu atau relevant studies itu kita bisa mengambil relevant studies meskipun berbeda variabel, ya, meskipun berbeda variabel. Akan tetapi kalau dia sejalan inline dengan studies kita, maka kita jadikan kajian tersebut sebagai support, ya. Kemudian what are the strength and weaknesses of your study in relation to other study? Ini sama juga, ya. Apa kelebihan dan kelemahan dari kajian kita berbanding dengan kajian-kajian orang lain. Nah, ini semua masuk, ya, dalam discussion. Kemudian did you explain unexpected finding? Ya, ini juga kita harus jawab nih, ya. Apakah kita masukkan, ya, temuan yang di luar jangkaan, di luar ekspektasi kita, ya, di luar perkiraan kita. Ternyata ada temuan yang di luar perkiraan kita. Nah, ini justru menarik ini sebetulnya. Kalau ada temuan yang sebetulnya sebelumnya kita tidak perkirakan, tapi kita dapatkan, ya, melalui analisis, ternyata ada temuan lain. Nah, ini menarik. Justru kita harus tampilkan. Kemudian what assumption did you make upfront? Ya, asumsi-asumsi apa yang ya sudah kita tampilkan, ya, yang kita sudah sebutkan, lalu kemudian ternyata asumsi itu tidak terjadi, ataukah memang menjadi kenyataan sesuai dengan hasil analisis kita. How do you finding fit with existing knowledge on the topic? Ya, bagaimana temuan kajian kita itu sesuai dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada yang terkait dengan topik yang kita bahas. Kemudian how do your result influence knowledge of the problem examined? Ya, bagaimana hasil kajian kita itu mempengaruhi ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dari research problem yang kita uji. Ya, ini biasa dimasukkan juga sebenarnya di implikasi kajian, atau kita masukkan di bagian awal-awal di bagian introduction, kita sebutkan sebagai contribution, ya, contribution of the study, ya, bla bla bla. Jadi kontribusi kajian ini kepada, misalnya kepada kajian teori, ya, kita sebutkan. Kemudian why are the contribution of your study important? Kenapa, ya, kontribusi kajian kita itu penting? Nah, ini artinya kita harus pede juga, kita harus confident. Ya, kita harus confident, ya, menampilkan apa yang menjadi kontribusi penting dari kajian kita. Dan ini biasanya kita tahu juga dari ketika kita sudah yakin dengan gap, ya, filling the gap sejak awal di introduction. Kalau sudah ada gap yang kita yakin memang ini adalah gap, maka itu menjadi kontribusi penting dari kajian kita, ya. Ataukah misalnya kita sebutkan bahwa kontribusi kajian kita ini adalah kita menggunakan misalnya variabel-variabel yang selama ini tidak diperhatikan oleh banyak peneliti, ya, sebelum kita. Ya, jadi kita memberikan kontribusi menunjukkan bahwa ada variabel-variabel baru yang penting ternyata itu tidak dijadikan sebagai sebuah variabel penting oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu kontribusi kita. Kemudian can you improve your hypothesis or model? Nah, ini kita jelaskan juga apakah hipotesis yang kita buat atau model itu masih boleh dikembangkan. Ini terkait juga dengan future research. What mechanism explain the phenomenon explore? Ya, bagaimana mekanisme kita dalam menjelaskan, ya, fenomena, ya, atau research problem yang kita eksplorasi.
Kemudian, is there theoretical implication or practical application of your study? Apakah ada implikasi teori ya atau aplikasi secara praktis dalam kajian kita? Kemudian, did you propose changes to experimental design to be applied in future studies that could address ya? Apakah kita mempropose ya menawarkan sebuah ya experimental design ya, changes to experimental design untuk diaplikasi, untuk dipraktekkan atau diimplementasikan di kajian-kajian yang akan datang ya, to address the problem or limitation you experience. Nah, ini kalau kita baca banyaknya pertanyaan ini yang harus kita jawab. Tapi hanya sebagai untuk memudahkan kita menuliskan sebuah discussion ya, untuk memudahkan kita menuliskan sebuah discussion, bahwa kalau kita membaca sebuah discussion maka pertanyaan-pertanyaan ini, terutama yang di bagian-bagian awal ini, itu bisa terjawab ya, bisa terjawab. Dan kalau kita jawab juga misalnya ini satu-satu, itu kan bisa jadi, kalau disambungkan jadi satu, bisa menjadi sebuah beberapa paragraf ya, bisa menjadi beberapa paragraf kalau kita jawab satu-satu ya. Kemudian ya saya sambung ya, ini tidak usah saya bacakan semua ya, nanti saya bagi saja artikel ini untuk dibaca sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada juga perkara-perkara yang harus kita hindari ya. Ya, ketika kita menuliskan sebuah ya. Pertama yang disebutkan oleh di sini beberapa ya, ada disebutkan literatur di sini ya. Pertama, including too little or too much text. Jadi jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak discussion itu. Jangan terlalu sedikit, ya misalnya cuma satu paragraf atau dua paragraf. Tapi jangan juga terlalu banyak, banyak sekali sampai satu halaman, dua halaman ya. Saya malah kalau biasanya saya lihat beberapa jurnal-jurnal yang bagus itu, artikel-artikel yang terbitnya di jurnal-jurnal bagus, itu enggak banyak, itu bahkan cuma sekedar 3 sampai 5 paragraf lah kurang lebih. Ya, 3 sampai 5 paragraf saja. Ya, kalau mau banyak ya lumayan lah sampai satu halaman full, itu pun sebenarnya sudah ya bukan juga sangat banyak, sudah banyak lah. Dan betul itu. Baik. Kemudian including text without structure. Kita menulis tanpa yang saya biasa bilang nggak ada flow-nya. Kalau kita baca itu antar paragraf nggak nyambung, ya tiba lompat. Nah, tapi memang itu mungkin persoalan bahasa. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita mau menuliskan jawaban pertanyaan ini, diusahakan antar paragraf itu nyambung, nggak lompat-lompat. Ya artinya berstruktur itu tulisan. Ya, misalnya kalau di sini dicontohkan open with a narrow focus and then generalize. Jadi kita dengan fokus ya atau seperti piramid ya. Narrow focus and then generalize. Ya, kita fokus kepada hasil kajian kita lalu kemudian melebar. Ya, karena kita sudah akhirnya bahas hipotesis, membahas kajian-kajian lain, kemudian membahas pengembangan hipotesisnya. Jadi lalu sampai melebar ke pengembangan hipotesis yang mungkin bisa dilakukan. Kemudian including data not presented in the result section. Nah, ini kalau digabung antara result dengan discussion, itu dia including data not presented in the result section. Dia tidak tampilkan data yang yang dia analisis dia. Bukan maksudnya diulangi penulisan datanya. Ya. Tapi ada data-data kajian, data-data hasil analisis itu yang memang
kita tuliskan kembali di apa namanya di bagian discussion. Misalnya kalau misalnya dia ada beberapa presentasi, ya kita tuliskan saja, ya. Misalnya presentasi ya orang miskin yang disebabkan karena terlalu banyak jajan misalnya, ya ada hanya 70% misalnya, ya sementara 30%. Nah, itu diantara data. Nah, ini berasal dari misalnya 200 ya 200 orang yang diinterview, ternyata ada misalnya dari 300 itu atau 200 itu ada 50 orang yang kemudian misalnya bla bla bla. Itu diantara data-data yang kita bisa sebutkan di hasil, ya. Kalau misalnya dia dipisah, jelas itu kita tampilkan saja data-data apa namanya analisis kita banyak-banyak, ya, karena dia dipisahkan. Lalu kemudian discussion-nya jangan diulang lagi. Ya, kecuali kalau misalnya digabung research and discussion, nggak apa-apa kita sebutkan data-data hasil kajian yang kita dapatkan. Describing detailed aspect of the result. Kita menggambarkan aspek-aspek secara detail ya dari temuan kajian kita, to relate result to interpretation, untuk menghubungkan antara ya hasil dengan interpretasinya. Use bridge sentences. Ya, ini ada as shown in example 1 in bold, ya. Nanti kita lihat ini example nih. Ada dia tampilkan ya. Oh ya, ini ada dia tampilkan sampel ya. Ditampilkan contoh bagaimana menjawab ya diskusi-diskusi atau membentuk kalimat dalam diskusi. Jadi ada untuk menghubungkan antara ya, hasil dan interpretasinya. Ini kalau digabung ya antara research dan discussion, itu ada kalimat penghubung. Ya, bridge sentences as shown in sample 1 in bold ya. A bridge sentence is also used in example 2. Ya, jadi ada ini yang saya sebutkan tadi, mestinya antara paragraf memang itu nyambung, nggak terkesan kalau kita baca itu lompat-lompat. Ya, nggak nyambung antara paragraf. Kemudian emphasizing irrelevant and incidental finding, remain focus on the hypothesis. Jadi kita tetap fokus pada hipotesis lah. Ya. Jadi jangan apa namanya di luar atau hal-hal yang tidak penting terlalu banyak kita bahasa-bahasa seakan-akan seperti itu. Ya. Kemudian presenting ambiguous data. Source, are you writing about your study or about another study? Avoid this problem by using terms such as those in bold. Jadi tidak usah menampilkan ya data yang ambigu. Ya, kita paham lah sama-sama ya data yang ambigu. Kemudian criticizing other researcher, tidak perlu menampilkan kritik kepada peneliti yang lain. Ya, tidak perlu. Jadi kita hanya tampil kalau misalnya sesuai, kita tampilkan sesuai. Kalau tidak sesuai, kita katakan tidak sesuai. Tidak perlu kita perdalam kritik kepada penulisnya pada research tersebut. Kemudian making unwarranted speculation. Terus hindari juga membuat spekulasi-spekulasi. Jadi berbeda antara asumsi dengan asumsi, hipotesis dengan spekulasi ya. Kalau asumsi dan hipotesis itu kan memang ada dasar teorinya, ya. Teori-teori sebelum atau background teori yang kita pakai itu sebetulnya memberikan kita dasar untuk berasumsi dan berhipotesis. Kalau spekulasi itu nggak ada teorinya, ya cuma ya sekedar menebak-nebak. Ya. Kalau dia ada dasar teori berarti bukan menjadi spekulasi lagi. Kemudian overstating the importance of your jadi jangan terlalu berlebihan. Ya, maksudnya ini karena kan jangan terlalu confident dengan pentingnya temuan kita. Ya, jadi kita buat kalimat jangan overconfident. Ya. Kemudian presenting conclusion not supported by data or over generalizing the finding.
Jangan menampilkan konklusi yang tidak didukung oleh data, ya, atau kajian temuan kita terlalu over generalize, ya, kita terlalu mau mengambil semuanya, kita seakan-akan kajian itu kena semua objek penelitian, padahal tidak, ya, itu over generalize. Kemudian arriving at conclusion not related to objective presented in the introduction. Kemudian kita sampai pada konklusi yang tidak ada hubungannya dengan tujuan penelitian yang kita sudah tampilkan di introduction. Nah, ini jadi bagian awal ada beberapa pertanyaan yang kita harus jawab. Kemudian yang selanjutnya ada juga hal-hal yang kita harus hindari. Nah, sebelum kita buka tanya jawab, saya ingin tampilkan contoh, satu contoh mungkin. Di sini sebenarnya sudah ada contoh, ya. Saya coba stop share dulu. Kemudian saya tampilkan yang lain. Ya, ini saya besarkan. Nah, ini contoh diskusi yang dia katakan the example of inappropriate discussion. Ya, model penulisan diskusi yang apa ya? Yang tidak semestinya lah, ya, yang kurang bagus, kurang tepat. Ya. Yang pertama di sini dia sebutkan ini apa ya, kalimat yang sebagai contoh sebuah diskusi. The methodological education of teacher is a long-term process in which through learning, practical work, and research activities, knowledge is complete, dan seterusnya. Ya. Kemudian di bagian akhir disebut lagi the aim of this research was to find out whether teachers, reflexive or practitioner, conduct research in their educational work, consider it an important segment of their work, dan seterusnya. Apa komennya? Komennya adalah provided example mainly contains no discussion. Jadi dia sebutkan discussion, tapi sebetulnya kalimat ini adalah kalimat yang tidak termasuk dikatakan sebagai kalimat yang discussion. Ya, tapi dia sebutkan only the imitation of the letter. Dia hanya mengulangi, ya, dia hanya mengulangi apa yang mungkin dia sudah sampaikan di bagian introduction. Ya, dia mengulangi apa yang disampaikan di introduction. Dia ulangi lagi itu di bagian discussion. The essence and comparative analysis of the performed research are not provided. Kemudian paragraf ini tidak menampilkan inti, ya, the essence and comparative analysis of the performed research. Apa inti daripada kajian kita dan comparative analysis, ya, dari kajian yang kita lakukan, which impedes understanding the relevance of the result of the conducted research. Di mana, ya, kalau kita menampilkan essence dan comparative analysis, itu kita bisa memahami, ya, relevansi of the result of the conducted research. Jadi kalau semestinya katanya, kalau kita menampilkan sebuah discussion adalah kita tampilkan apa sih yang menjadi temuan yang paling penting kita, apa analisis kita, yang kemudian melalui penyampaian itu kita paham, ya, hasil yang kita capai, ya, hasil dari kajian yang kita capai. Critical discussion on other studies provide an insight into the new obtained data and the contribution of its performance study to the investigated problem. The discussion provide unnecessary information. Ya, pada intinya paragraf ini, ya, dia menampilkan
ya informasi yang sudah tidak diperlukan lagi karena sudah tampilkan di bagian introduction, ya. Dia justru tampilkan hal-hal yang tidak apa namanya, tidak diperlukan lagi lah, ya, tidak memberikan pemahaman kenapa kita sampai pada konklusi. Contoh yang kedua, this research conceptualize and empirically prove that a distributed form of a leadership is one of the crucial element in the current democratic scenario of school management if the effectiveness of education is the desired goal. Ya, pada intinya apa dia sampaikan, komennya adalah the presented example encompasses the same shortcoming discussion above and is merely the imitation of discussion. Jadi sama, ya. Problemnya ini sama, dia mengulangi lagi introduction. Jadi modelnya sama ini dengan yang di atas, ya. Written because it is necessary. Jadi dia dikatakan imitasi karena dia mengulangi lalu kemudian dia menulis apa yang tidak perlu. Karena dia sudah sampaikan informasi tersebut di introduction sebelumnya. The provided example fail to reveal the goals. Jadi contoh paragraf ini itu gagal mengungkap tujuan. Ya, gagal mengungkap tujuan kenapa riset itu kita lakukan, ya, gagal menyampaikan, ya, kemungkinan kajian-kajian selanjutnya yang bisa kita lakukan, ya, atau gagal menyampaikan temuan-temuan penting yang kita temukan dalam kajian kita. Nah, ini dua contoh yang kalau kita lihat pada poin penting yang ingin disampaikan adalah, ya, tidak usah mengulang lagi apa yang kita sudah sebutkan di introduction. Ya, kemudian poin selanjutnya adalah kita sampaikan saja apa yang penting dari temuan kita dari kajian itu, lalu kemudian kita sampaikan juga, ya, kontribusinya apa, ya, kemudian sampaikan juga ruang-ruang yang mungkin bisa diisi oleh future research. Nah, ini di antara contoh, ya, di antara contoh yang bisa kita pelajari bersama, ya, tentang diskusi, model-model diskusi yang tidak semestinya kita tuliskan. Nah, ini juga masih ada nih contoh, ya, masih ada beberapa contoh dan insya Allah saya bagi, ya, saya bagi. Kemudian ini untuk konklusi, ya, kita sudah sampai pada konklusi. Kalau ini masih contoh yang penulisan konklusi yang kurang tepat, ya. Baik, saya kira itu dari saya. Kita kembali lewat Q&A atau diskusi. Karena saya rasa juga bapak-bapak dan apa namanya guru sekalian di sini sudah juga terbiasa, ya, menulis sebuah diskusi. Nah, mungkin ada beberapa hal yang kita patut diskusikan lewat isu-isu yang Bapak atau Ibu sampaikan. Saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan kepada host dulu. Baik, terima kasih banyak Ustaz Bayu. Cukup cukup menampar soal apa yang disampaikan oleh Mas Bayu. Jadi yang kami lakukan selama ini memang adalah pengulangan-pengulangan, imitasi-imitasi, dan bahkan karena kami berdiskusi, ya kami ambil saja comot langsung dari introduction yang tadi. Tinggal ditambah beberapa kalimat kalimat untuk mempertegas lagi introduction. Jadi sebenarnya selama ini kami menulis ini, saya menulis ini mempertegas saja introduction, ya. Baik, saya serahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya soal discussion ini. Mungkin ada yang mau membagi pengalamannya dalam menulis discussion dalam jurnal, atau ada yang misalnya mau bertanya lagi untuk memperdalam, ya, atau mau ada yang mau sharing juga pengalamannya, sharing benar. Ya, yang tidak mesti saya yang sharingnya.
Benar Mas Bayu. Siapa tahu ada yang mau sharing pengalamannya soal discussion atau ada yang pernah ditolak pada proses atau ada yang banyak di review di discussionnya, silahkan. Dengan ini silakan. Ada? Atau mungkin gini, Mas, ada tulisannya Pak Ruslan yang mau dibahas. Mungkin mau diperlihatkan langsung soal discussion-nya di. Boleh. Oke, saya silakan Pak Ruslan, kita mau share. Silakan Pak, untuk di-share dulu tulisannya, coba dilihat. Ya, kita sama-sama belajar lah. Nggak usah ini, jangan malu untuk share. Baik, siap Mas. Sama-sama kita belajar. Tunggu sebentar Mas ya, lagi dibuka ini. Iya, silakan. Sejauh experience saya sebagai reviewer di beberapa jurnal Scopus itu, sebetulnya komen-komen reviewer itu dia tidak langsung misalnya mengatakan bahwa diskusinya ini begini-begini, enggak. Karena biasanya yang dia komen itu part by part ya, part by part, atau unsur-unsur yang membentuk diskusi itu. Ya, unsur-unsur yang membentuk diskusi itu. Jadi misalnya ketika analisisnya itu, misalnya dia ada orang yang jago juga di bidang statistik, maka biasanya dia ketika kita mendiskusikan hasil statistik, itu dia bahas lagi, ini kok hasilnya seperti ini, kenapa ada variabelnya seperti ini, apakah sudah diuji misalnya. Nah itu sebetulnya bagian dari diskusi. Itu bagian dari diskusi yang kemudian mungkin menurut reviewer tidak komplit dalam menjelaskan data-data statistik atau hasil analisis yang kita sudah sampaikan. Jadi biasanya mereka memang tidak menyebutkan diskusinya ini fail, diskusinya ini kurang bagus, enggak. Tapi part dari diskusi itu yang disebutkan. Silakan Pak Ruslan. Ya, terima kasih banyak. Saya tutup dulu ya. Saya sudah stop. Gak apa-apa Mas, sudah terskrin punyanya Pak Ruslan. Oh gitu, kan saya enggak. Gak apa-apa Mas. Enggak, maksudnya saya enggak begitu lihat mana. Oh iya, baru. Ya, yang tadi. yang tadi saya kirim ini. Terus terang belum sempat saya baca, enggak sempat tadi saya baca. Saya langsung submit anunya ke saya langsung sebarkan ke panitia saja ini tadi. Saya bilang tolong dibantu kawan ini karena dia tapi nggak apa-apa, kita bahas bersama. Jelas ya Pak? Ya, udah. Langsung aja ke bagian diskusinya. Iya, ini resultnya. Iya. Nah, ini komen pertama. Nah, komen pertama dari saya adalah ini salah satu contoh yang riset discussion yang menjadi kebiasaan juga sebagian kita. Jadi selalunya kalau kita menuliskan sebuah sub chapter atau sub bagian, seperti misalnya mestinya kita ada dulu masuk ya paling tidak satu paragraf di sini sebelum data normality test ini ada satu paragraf ya bahwa apa yang kita mau sampaikan ini ya jadi ada semacam bahasa pengantar lah, jangan langsung tiba-tiba data normality test ya adalah bahasa pengantar satu paragraf lah ya, kita jelaskan ya bahwa kita melakukan misalnya
data normality test ini dengan tujuan seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi kita tampilkan dulu bahasa pengantar, ya, bahasa pengantar. Lalu kemudian data normality test. Through the Kolmogorov data normality test, the result obtain significant value. Oke, ini hasil statistik ya. Kemudian next. Masih sebelumnya Ya. sebelum masih di tabel tadi yang normality test tadi. Oh iya, komen yang kedua saya. Sebetulnya tabel Spearman correlation test atau normality test itu tidak semestinya bukan suatu hal yang kewajiban kita tampilkan. Ya, jadi saya sampaikan bahwa tidak menjadi suatu kewajiban kita menampilkan tabel Spearman correlation test atau normality test atau tes-tes kecil ya, kita sebutlah istilah tes-tes kecil. Tapi kita sampaikan saja hasilnya. Ya, kita sampaikan saja hasilnya. Misalnya hasil tes Spearman correlation itu hasilnya seperti ini. Normality test itu hasilnya seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh kita tampilkan tabel ini Spearman test apa, tapi di bagian analisis, bukan di bagian hasil. Kan bisa kita pisahkan, misalnya analisis, bagian analisis, kemudian hasil resultnya itu setelah analisis kita hanya kan hasil-hasil kajian yang paling penting. Ya, setelah hasil analisis, ini kan termasuk analisis sebetulnya, bukan termasuk hasil. Bisa paham bedanya ya Pak ya. Jadi ini sebetulnya bagian dari analisis kita, bukan hasil. Saya rasa bisa dipahami bedanya. Coba di atas Pak. Di normality test tadi. Sudah analisis ini. Bukan yang di normality test tadi, tabel normality test tadi. Ada satu sama komen tadi. Nah ini juga tidak wajib kita tampilkan di hasil. Ya, bahkan kebanyakannya ini tabel-tabel seperti ini, apalagi kalau misalnya dia jurnalnya mensyaratkan atau membatasi halaman misalnya, maka ini pasti akan banyak mengambil halaman. Tabel-tabel begini. Ya, jadi nggak wajib ini kita tampilkan tabel begini. Kalaupun mau ditampilkan, tampilkan di bagian analisis, bukan di bagian result. Iya. Lalu sama komen juga ini. Di sini ada kata-kata so itu sebetulnya nggak apa ya, nggak familiar. Dia nggak familiar dalam secara gramatikal bahasa penulisan jurnal ilmiah. Jadi kalau bisa hindari kata so ini. This proof that the data in the study are not normally distributed. So, ya itu bahasa gaul ya. Bukan bahasa ilmiah, bukan bahasa baku dalam itu. Kalau mau pakai kata thus, hence, atau therefore. Ya, cuma biasa therefore itu untuk menutup. Kalau hence itu masih ada kalimat-kalimat selanjutnya. Kalau thus juga begitu, masih ada kalimat-kalimat. Kalau therefore itu kayaknya sudah menutup kalimat ya, di bagian-bagian penutupan kalimat. Nah itu saja sekedar tambahan. Oke, next. Next. Result dengan discuss-nya digabung. Oh, result and discussion digabung. Ah, ini from the result above. Ah, ini kan kita
apa ya? Justru yang menjadi riset kita kan it can be conclude. Jadi sebetulnya yang menjadi hasil penelitian ini sebetulnya bagian sini kan. Ya. Tapi kita juga sudah katakan conclude. Padahal sebetulnya conclude itu nanti di kesimpulan. Jadi penggunaan kalimat juga mesti tepat. Ya. Ya bisa saja kita katakan from the analysis above, ya, from the analysis above, bukan from the research above. Kalau kita katakan yang di atas itu adalah hasil, terus ini apa namanya? Conclusion. Terus yang bagian kesimpulan apa juga namanya? Kita mengulang lagi. Jadi karena kesalahan kita pertama, akhirnya ya merembet sampai kepada konklusi. Jadi ini sebetulnya yang menjadi hasil, yang di atas yang tadi Bapak sampaikan itu adalah analisis. Jadi from the analysis above, ya, this study found, ya. Jadi kita menggunakan kata-kata menemukan, ya. Kajian ini menemukan, ya. Atau kalau misalnya kita memakai kata riset apa ya? This study, ya, found several result, ya, menemukan beberapa hasil, ya, menemukan beberapa hasil. Ya. Tetap pakai result itu kita tinggal pakailah secara bahasa Inggris bagaimana tepatnya, ya. Tapi yang jelas ini yang dimaksud itu di atas adalah analisis, tapi di Bapak ini kita menuliskan di sini riset, jadi kurang tepat. Kemudian di sini kata-kata conclude juga kalau bisa jangan dulu menggunakan kata-kata conclude, tapi coba menampilkan ya kata-kata ya this study found, ya, atau this study, ya, apa ya, yang similar dengan kata-kata found, ya, similar dengan kata-kata found. Menjelaskan, Di, kata-kata ya. Dapat menjelaskan atau menemukan. Iya, menjelaskan ya paling tepat itu menemukan sebetulnya, ya, paling tepat, atau bisa juga menggunakan kata investigasi, tapi dengan kata kalau dalam bahasa Arab itu fi'il madi, ya, atau kita menyebutkan dengan past tense, ya. Jadi misalnya from the analysis above, ya, this study has investigated, ya, atau kita tapi itu jarang, ya, tapi yang jelas gunakan kata past tense, ya, menggunakan kata past tense. Baik, nah, itu yang next. Di sini juga saya lihat tidak apa ya, kurang menyebutkan beberapa penemuan ini bagus sudah menyebutkan beberapa penemuan lain. Di sini ada disebutkan beberapa literatur yang literatur sebelum tulisan ini, cuma kalimatnya itu tidak atau seperti terpisah dengan finding yang kita sebutkan di atas tadi di paragraf sebelumnya ini. Coba kembali ke paragraf sebelumnya tadi. Agak ya. Nah, ini kan itu tadi sudah betul tadi. Terus ke bawah. Lagi. Terus ke bawah. Ini nih, ya ini. Terus agak ke bawah lagi, ya ini. Di sini ada semacam paragraf yang terpisah ini di antara mulai dari paragraf from the result above sampai reincarnation, kemudian disambung dengan coronavirus. Jadi
tulisan ini, while the direction of the relationship shows a positive value or blah blah, it means that is an indirectional relationship to decide that the increasing importance of government policy will further improve the state of MSME reincarnation. Ini apa ini MSI? Apa UMKM kan nih? UMKM. Ya, small, medium, small entrepreneurs. Yang saya tahu kalau UMKM, istilah singkatan yang familiar di ini, paper ini itu dia gunakan kata SMS, SMES. Ya, SMES. Smash ada di atas itu, terlalu itu kayaknya tuh, ada M-nya depan. Smash kayaknya. Smash ya, Smash. Small, medium, small and medium enterprise. Ya. Ada juga small and medium size enterprise. Atau biasa juga disebut dengan small businesses. Bisa juga ya. SME. Nah, ini kan agak terpisah nih dengan the coronavirus COVID-19 pandemic has undeniably affected the global economy and environment. Jadi dia kayak nggak nyambung dengan yang di atas nih. Sebetulnya kita bisa sambung ya dari sini, kan di sini kita buat pernyataan nih. Ya. Unidirectional relationship to decide that the increasing importance of government policies will further improve the state of SME reincarnation. Maka kita cari kajian yang menguatkan pernyataan kita ini. Nah, di sini kan ada nih. Di sini mungkin kita beberapa ini ya, seperti the primary fixing of the COVID-19 outbreak are micro and small enterprise, ya, especially in developing countries. Nah, ini kita bisa cari ini. Kita bisa hubungkan ini, penemuan ini dengan yang ini di atas nih. Ya, kan seakan-akan pernyataan ini menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah itu ya sangat mempengaruhi ya keadaan SME. Nah, carilah penelitian yang menyokong pernyataan ini, yang mensupport ya pernyataan bahwa kebijakan government ini, kebijakan kerajaan kebijakan pemerintah ini mempengaruhi kebajikan atau keadaan dari SME. Jadi kita cari yang sesuai dengan, banyak kok. Kalau ini saya lihat ini pandemi has resulted in the closure, ini turis ya kaitannya dengan turis. Cahyadi ini kaitannya dengan turis. Kemudian Safi ini kaitannya dengan real sector ya, pandemi dengan real sector. Kemudian yang di atas ini baik, ini berkait dengan pengaruh COVID terhadap SME. Nah, tidak ada yang terkait langsung dengan kebijakan pemerintah. Saya rasa banyak kok yang kaitannya antara COVID-19, kebijakan pemerintah dan SME. Banyak. Tinggal kita cantumkan saja di sini. Lalu kita pakai pernyataan untuk menghubungkan bahwa this finding ya in line with, ya, simple aja kata-katanya ya. This finding atau the first finding ya, the first finding is in with the several previous research such as, ya, sebut nama-namanya, sebut beberapa kajian-kajian, misalnya 3 kajian-kajian sebelumnya yang sesuai dengan ya bahwa kebijakan pemerintah itu mempengaruhi ya keadaan SME di masa COVID. Gitu Pak ya. Kemudian next. Oke, ini the Indonesian government is policy for economic recovery. Ini hanya nanti setelah kita jelaskan tadi kaitannya dengan kajian-kajian sebelumnya. Nah, kalimat ini boleh kita masukkan sebagai pendukung bahwa kebijakan pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa kebijakan-kebijakan ya yang memang terkait dengan SME di masa COVID. Oke, next.
Itu baru satu finding ini saya baca, baru satu finding saya baca. Ya, jadi desa so the government policy during a pandemic. Jadi memang satu pendingnya Pak. Cuma terkait dengan ini kah? Government policy saja kah? Atau ada pending lain? Atau cuma fokus ke situ? Kebijakan ini kebijakan pemerintah dengan kebangkitan kembali UMKM itu, Pak. Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah dengan normal. Ini kan ada beberapa kebijakan yang saya masukkan. Ya. Tapi dari analisisnya, analisis data-data itu kan cuma terkait dengan kebijakan kan? Kebijakan. Cuma menunjukkan satu finding bahwa ada efek dari kebijakan itu terhadap kebaikan SME di masa COVID kan? Cuma itu ya finding kita. Finding. Ya. Ya kalau begitu itu saja yang dieksplorasi. Kalau cuma satu finding itu saja yang dieksplorasi, lalu kemudian dikaitkan dengan relevan literatur, kemudian sampaikan juga di sini tentang hipotesis-hipotesis kita dan pengembangan-pengembangan hipotesis yang mungkin kita lakukan atau pengembangan-pengembangan riset yang mungkin bisa dilakukan. Ya, sudah cukup itu, sudah cukup, nggak usah terlalu panjang. Bisa sebut pandemi. Nah ini juga ini finding the government policy during a pandemic include health protocol policies. Nah ini bisa menjadi finding juga, ya bisa menjadi finding juga. Ya, tapi bukan bahasanya the result, ya bukan bahasanya the result. So tapi ya the analysis above ya atau the analysis ya from the analysis we found ya bisa juga kata begitu. Nah ini juga ini finding ya, finding juga ini bagus nih. Jadi sebetulnya sudah menyampaikan beberapa finding yang penting-penting. Ya, tinggal menstruktur kalimat-kalimatnya saja ya, menstruktur kalimat saja. Baik. Terus ke bawah. Sudah konklusi barangkali. Oke, terus. Ya, overall sudah bagus, Pak. Sudah bagus, cuma mungkin tinggal menstruktur kalimatnya saja. Seperti tadi kan masalah bahasa saja. Ya, belum konsen bahasa. Itu Pak, karena ada pemeriksa. Baik, saya kira begitu. Ada yang lain? Gimana? Belum konsen dengan penulisnya, karena ada pemeriksa jadi. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, silakan mungkin yang lain dari Karno mungkin. Teman-teman yang lain yang sudah lulus di Tab Dimasnya, ada yang mau curhat? Ada Arsyad di sini, ada Arsyad, ada Fadilah, ada Pak Bayu. Ya. Pak Bayu tidak lazim dengan Litab Dimas beliau itu. Oh jadi gini, Mas Bayu. Ya. Di kampus itu ada ini, di Kemenak itu ada bantuan khusus penelitian dosen. Itu namanya Litab Dimas, skema Litab Dimas namanya. Singkatannya? Iya, Litab Dimas. Singkatan. Singkat apa? Penelitian dan pengabdian masyarakat. Litab Dimas. Oh iya. Tim Litab Mas kalau yang ini. Tim Litab Mas. Oh, Litab Mas ya. Bukan kayak apa itu? Hibah penelitian bukan ya, lain juga. Iya. Iya, mirip itu, Pak. Sejenis itu, Pak. Tapi dia kompetitif. Iya, tapi dia kompetitif. Oh, berapa banyak itu, Pak? Berapa maksudnya? Ada beberapa klaster, Mas. Dan klasternya itu bantuannya beda-beda. Paling rendah minimal berapa? Rendah itu kalau saya tidak salah yang pemula 12 juta, Mas. Wah, lumayan. Lumayan, Mas. Lumayan. Ini ada beberapa teman-teman ini yang udah lulus Litab Dimasnya.
Cukup untuk mempublish satu paper itu, insya Allah. Itu dikasih one off kan? Dikasih one off begitu, maksudnya dikasih langsung 12 juta gitu. Enggak Pak, kayaknya dua tahap deh, dua tahap. Tahap pertama mungkin setengahnya dulu. Berapa? 30% kalau tidak salah ya Pak. Karena ya. Terus apa syaratnya supaya bisa cair yang kedua? Jadi hasil penelitian, ada laporan penelitiannya Mas. Oh. Dan publikasinya. Oh, sudah publish gitu baru cair lagi yang kedua. Cair lagi yang kedua. Nah. Ini mungkin ada yang mau curhat Mas, teman-teman kita yang udah lulus. Ada Jibria di sini, ada Arsyad. Arsyad tadi sempat komen, silakan Syed. Silakan cerita. Ini mungkin yang banyak mau cerita Mas. Silakan. Pak Arsyad Acat. Sharing aja. Nggak perlu saya sharing semua. Jadi silakan kita mendengar dulu. Yang lain lagi coba. Mana Arsyad? Mana? Silakan Arsyad. Belum ada, yang lain dulu coba. Saya masih mendengar ini. Belum ada yang mau disampaikan dulu. Oh, belum. Ini ada yang bertanya saya lihat di chat ini. Mohon share minimal satu contoh artikel yang menurut Pak Gai sangat bagus cara dalam spending dan diskusi. Sebenarnya kalau contoh banyak sih, rata-rata yang kalau mau disimpulkan, rata-rata yang sudah publish di jurnal-jurnal bagus itu kan berarti diskusinya bagus. Itu aja sih sebetulnya. Berarti diskusinya bagus. Sekali lagi begini sebetulnya, kalau dikatakan yang sangat bagus, itu kan sebetulnya subjektif juga ya, subjektif memang. Jadi kadang-kala dan sejak awal memang saya sudah sampaikan kita di workshop kita ini bahwa reviewer itu sebenarnya subjektif. Ya, dan teman-teman pun saya sering sampaikan juga, dan reviewer itu sebenarnya subjektif. Kadang-kala jangankan kita yang baca, sesama reviewer yang menilai satu paper saja, Pak, mereka berbeda pendapat. Dulu sebelum COVID terjadi, itu saya 2 kali diundang ke Jakarta oleh BI, Bank Indonesia, 2 tahun berturut-turut. Kemungkinan ini yang ketiga akan, yang ketiga ini dan yang keempat karena sudah online, ya karena sudah COVID ya. Waktu tahun berapa ya? Sebelum COVID itu 2018 dan 2019, ya. Itu diundang ke Jakarta 1 minggu. 1 minggu itu kerjanya cuma baca paper saja, sebanyak 40 paper untuk tiap orang. Ya, tiap orang itu 40 paper selama kurang lebih, bukan 1 minggu, sekitar 3 atau 4 hari. Nah itu bukan saya sendiri, ada sekitar kurang lebih 10 orang reviewer. Bayangkan satu reviewer itu dibaca, satu paper itu atau 40 paper itu dibaca oleh 2 orang. Jadi saya 40, dia 40 tapi paper yang sama. Nah kami berbeda pendapat. Artinya mungkin saya di satu sisi mengatakan ini metodologinya sudah bagus atau diskusinya sudah bagus, tapi menurut dia ada yang kurang. Ya, di sisi lain saya juga menganggap ini ada yang kurang, menurut dia bagus. Nah, di situ bukti bahwa sebetulnya penilaian orang itu sebenarnya subjektif. Nah, maka kalau saya mau menjawab ini, ya paling simpel sebetulnya kalau kita mau lihat diskusi yang sudah bagus, ya berarti sudah paper itu sudah di-accept dan bahkan sudah dipublish di jurnal-jurnal. Ya, jadi kita tinggal baca saja, oh ternyata begini dia makanya saya biasa kalau mau submit sebelum itu, saya biasa membaca paper-paper yang di archive-nya itu, di artikel-artikel yang dia sudah publish. Ya, apa yang saya mau tahu bagaimana sih model-model penulisan dari artikel-artikel tersebut yang dia publish, yang bisa kemungkinan besar dia terima kalau kita juga tulis dengan gaya seperti itu. Ya, begitu saya cara mempelajarinya. Jadi misalnya saya mau tahu, misalnya
di Emerald. Ya, jurnal ada satu jurnal itu misalnya small business ya, small business. Maka saya akan membaca beberapa artikel yang dia sudah tampilkan, ya dia sudah publish. Ya, baik itu artikel yang dia terbitkan di tahun 2021 atau 2020 atau 2019. Itu kan pasti mirip, dia punya technical, dia secara technical writing itu sama. Ya, tidak akan jauh berbeda. Ya, meskipun topik yang dibahas itu berbeda, tapi model atau cara penulisannya itu pasti ya similar. Ya. Nah, itu yang kita mau tangkap, ruh itu yang kita mau tangkap sebetulnya. Sehingga mudah juga kalau kita mau submit ke jurnal yang sama. Jadi saya kira itu Pak, kalau mau dibilang contoh artikel yang menurut saya bagus, ya kita tinggal lihat saja sebetulnya di jurnal-jurnal yang sudah publish, ya karena itu pun pasti akan berbeda penilaian antara reviewer juga, jadi agak susah juga dengan sesuatu yang subjektif. Nah, apa yang kita eksplorasi tadi itu menjadi konsep utama, konsep basic untuk kita menuliskan diskusi, model diskusi yang bagus, ya yang kira-kira disepakati oleh semua reviewer, yang item-item yang tadi kita sebutkan itu ya di secara general disepakati oleh semua reviewer, sehingga kalau kita mencantumkan item-item tadi itu insya Allah sudah menjadi sebuah diskusi yang sangat baik. Saya kira demikian Pak. Ya. Baik Mas, terima kasih banyak. Mungkin waktu jualah yang memisahkan kita malam ini. Tapi sebelum itu Mas, ini gimana dengan jurnal Feby yang dikirim sama Pak Ruslan? Yang proposal. Ada proposal yang dikirim oleh sama Pak Ruslan. Saya belum baca semua. Ya, sebelum baca. Ada 2 ya? 2 kan? 12. Ada 12 Mas. Hah? Di email Mas. Di email saya ini ya? Kayaknya enggak. Ada kah? Ada yang dikirimkan sama Kak Arno emailnya. Sudah dikirim sama Pak Ruslan. Saya coba cek nanti. Oh, iya. Yang saya ingat ada, kalau saya salah 2 ya. Yang sempat saya buka. Yang mana Mas? Atas nama siapa? Kalau boleh tahu. Saya nggak ingat. Tapi yang jelas ada 2 proposal tuh yang saya sempat. Ya, mungkin lewat WhatsApp itu dikirimkan ke saya. Iya. Okay. Ya kayaknya lewat WhatsApp. Jadi saya langsung buka itu karena di WhatsApp. Nanti Pak Ruslan akan mungkin Mas akan kirim ulang yang 12 proposal itu. Enggak apa-apa. Nanti begini, saya cek dulu di email, saya udah ada, nanti saya beritahu ke Pak Mas Arno-nya, Mas Arno atau Pak Ruslan. Oke. Kalau memang nggak ada saya dapat, nanti saya akan update bahwa memang belum masuk. Baik. Nanti mekanismenya bagaimanakah? Silakan Pak Ruslan. Maksudnya itu mau didiskusikan proposalnya atau mau di review Pak? Karena PB kan ada juga penelitian selain penelitian Liberty Mas. Jadi teman-teman yang tidak diakomodir di Liberty Mas karena jabatan fungsional apa itu kemudian kami akomodir di penelitian di PB. Dan juga enggak, maksud saya anggarkan insya Allah. Maksud saya proposal itu cukup saya komentari atau review saja, nggak perlu kita bahas di dalam pertemuan atau gimana? Karena 12 proposal kan, mungkin nggak cukup waktu kalau dibahas. Iya. Begitu ya. Kan tinggal sekali pertemuan ini Pak. Sekali pertemuan. Berarti saya cuma review ya? Review dan komentari. Iya. Kemudian yang kemarin saya kirimkan itu kan schedule-nya mereview artikel. Karena artikelnya teman-teman belum jadi, akhirnya proposal penelitian teman-teman yang direview. Oh baik. Insya Allah. Waktunya sampai kapan? Untuk ini kalau bisa, kalau Mas Bayu kapan bisanya? Enggak, maksudnya itu kapan harus disubmit itu due date-nya? Artinya kapan? Kan katanya tadi mau disubmit ke mana gitu, ke PB. Apakah ada limit waktunya? Jangan sampai saya lambat review,
Sebenarnya Nggak sempat lagi masak, itu maksud saya. targetnya ini bulan 7 Tapi- lah terakhir mungkin. Tapi Oh. yang dikirim Memang sudah itu, jalan penelitian. tapi yang dikirim ke Pak Bayu itu belum buka, masih karena mereka baru mau ambil data lagi. Masih proposal, belum ambil data, belum. Baru proposal Pak, proposal Iya. Belum penelitian. analisis data. Hanya proposal penelitian, rencana penelitian. Iya, enggak, maksud saya jangan sampai penyampaian proposal itu kan katanya submit proposal. Sampai submit proposal itu ada masa waktunya di kampus yang pertama baca nggak selesai, ternyata sudah lewat waktu submit proposal. Itu yang saya maksud. Enggak, kalau di fakultas enggak ada submit proposal. Oh, jadi gitu. ini sudah jadi ini sudah fix proposalnya teman-temannya masuk. Cuma butuh direview oleh Mas Bayu dengan coach yang lain. Baik. Bagaimana bagus arahnya untuk publikasi nantinya hasilnya. Iya. Jadi Saya usahakan kalau begitu publikasi. sambil ini dalam seminggu 2 minggu ya. Saya akan coba selesaikan baca. Ayo, Pak. Iya, insya Allah. Gitu Pak ya. Baik, terima kasih Mas atas atensinya, dan kami mohon maaf jika tadi proses diskusinya ada yang miss sedikit. Terus kami juga mohon bantuannya Mas untuk mereview proposal kami dari Febi. Semoga bisa ada hasilnya dalam waktu dekat. Terima kasih. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Mas Bayu di pertemuan terakhir nanti, mungkin minggu depan bersama Mas Bayu. Nah, jadi teman-teman yang punya artikel yang mau direview ya online langsung dengan Mas Bayu. Jadi karena setelah ini mungkin kesempatannya akan sangat langka lagi untuk bertemu dengan Mas Bayu secara online ya. Baik, terima kasih Mas atas atensinya. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir sampai malam ini. Tetap stay di coaching klinik ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya bersama Pak Wahidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bayu. Sama Pak, sama-sama Pak.
Nah, tunggu Bujib ini Pak Sadri. Ya. Apa nak tunggu, Pak? Bagaimana lahannya Bede? Mau kali. Nakasih lagi 35 juta. Besok 37 juta. Kalau lagi ada pondasi, kasih lagi 90 juta. Udah deh.